Halo, selamat bergabung kembali. Hari ini kita langsung masuk ke pembahasan yang cukup pelik ya. Kita mau mengurai soal sengketa 4 pulau. Ada Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Pulau Lipan, sama Pulau Panjang. Antara Aceh dan Sumatera Utara, Sumut. Ya, kita udah rangkum nih dari beberapa sumber berita ya. Kayak CNN Indonesia, Kompas.com, terus Tempo.co juga. Semuanya meliput soal ini. Nah, kita coba telusuri bareng-bareng ya, gimana sih ini awalnya, prosesnya gimana, terus apa dasarnya pemerintah pusat ambil keputusan, dan dampaknya apa. Mari kita bedah. Jadi kalau ditarik ke belakang, ini mulainya sekitar 2008-2009 gitu ya, waktu ada verifikasi pulau. Betul, ada Tim Nasional Pembakuan Nama Rupa Bumi waktu itu, isinya banyak lembaga. Ada Kemendagri, KKP, BIG yang dulu Bako Surtanal, Lapan, Hidros TNI AL, Topografi AD, lengkap lah. Oke, tim besar ya. Hasil verifikasinya gimana waktu itu? Nah, ini dia. Awalnya Aceh itu lapor punya 260 pulau. Tapi uniknya, nggak termasuk 4 pulau yang disengketakan ini. Oh, nggak masuk daftar Aceh. Terus Sumut? Sumut sebaliknya. Laporannya 213 pulau, tapi justru mencantumkan 4 pulau ini. Lengkap lagi, pakai koordinat segala. Nah, di sini mulai kelihatan ya bedanya. Banget. Terus, setahun kemudian, November 2009, ada konfirmasi ulang nih dari kedua gubernur. Gubernur Aceh konfirmasi 260 pulau. Oke, tapi kali ini 4 pulau itu dicantumkan. Cuma ada tapinya. Namanya agak diubah dikit, kayak Rangit Besar jadi Mangkir Besar. Oke, nama berubah. Tapi yang lebih penting? Koordinatnya itu loh. Pas dicek, titik koordinat yang dikasih Aceh ini, ternyata nggak pas sama lokasi fisik pulaunya. Melesetnya jauh banget. Meleset? Seberapa jauh? Mengarahnya malah ke area Pulau Banyak. Itu kan sekitar 78 km dari lokasi sebenarnya yang dekat Singkil Utara. Jauh kan? Wah, 78 kilo? Itu signifikan banget ya untuk batas wilayah. Terus data Sumut gimana waktu konfirmasi 2009 itu? Nah, kalau Sumut, konfirmasinya konsisten. Sama persis kayak laporan awal mereka di 2008. Nama pulaunya sama, koordinatnya juga pas di lokasi fisik. Oke. Jadi ada inkonsistensi data sama koordinat dari Aceh ya. Ini pasti jadi catatan kan buat pusat? Pastinya. Kemendagri mencatat kejanggalan ini. Sempat ada upaya revisi koordinat dari Aceh, tapi kayaknya nggak cukup kuat. Akhirnya, di rapat lintas kementerian tahun 2020, ada Kemenko Marvis juga di situ, keputusannya bulat. 4 pulau itu ikut data Sumut. Dan puncaknya di keputusan Mendagri ya? Iya, lewat Kemendagri tahun 2022, terus ditegaskan lagi April 2025 kemarin. Finalnya, ke-4 pulau itu masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Terus dasar utama keputusannya apa? Kalau koordinat Aceh tadi bermasalah, lalu apa patokannya? Nah, ini yang agak unik. Dasar utamanya ternyata hasil penentuan batas wilayah darat. Darat, bukan laut? Betul, batas darat antara Kabupaten Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah. Ini hasil kerja bareng BIG, TNI AL, sama Topografi AD. Kata Mendagri Tito Karnavian, kesepakatan batas darat ini malah sudah ditandatangani kedua pihak, Aceh dan Sumut. Jadi penyelesaian batas darat jadi kunci buat nentuin status pulau di laut. Menarik juga logikanya. Begitulah menurut pemerintah pusat. Pak Tito juga bilang sengketa ini kan akarnya panjang. Katanya sih dari 1928 malah, udah lama banget. Dan karena batas laut antara kedua provinsi ini memang belum disepakati sampai sekarang, nah kewenangannya jatuh ke pusat. Pusat lalu pakai acuan terdekat yang sudah final, yaitu batas darat tadi. Masuk akal juga sih kalau gitu. Butuh kepastian hukum ya? Tepat. Ini penting buat banyak hal. Hukum, pembagian DAU, tata ruang. Ya, biar nggak jadi temuan BPK juga kalau ada pembangunan di area abu-abu. Dan ternyata kasus begini nggak cuma 1-2. Ada ratusan sengketa batas desa lain di Indonesia. Oke. Tentu saja keputusan ini ada reaksinya ya. Di Aceh gimana? Kalau lihat pemberitaan media lokal di sana, nadanya cenderung kehilangan gitu ya. Ada juga penolakan dari masyarakat, terus anggota DPR Dapil Aceh Pak Nazarudin Degam juga minta pulau itu dikembalikan. Ya, reaksi yang bisa diprediksi, Mendagri sendiri sih mempersilahkan kalau memang ada pihak yang mau menggugat lewat PT UN. Jalur hukumnya dibuka. Sementara kalau dari Sumut pendekatannya beda ya.
Saya dengar Gubernur Bobi Nasution malah ngajak kerjasama. Betul, usulannya menarik. Pak Bobi ngajak Aceh, udahlah nggak usah fokus di status administrasinya lagi, tapi ayo kelola bareng potensi sumber daya alam di sana. Sempat disinggung juga soal potensi migas. Jadi, ada dua respons yang kontras ya pasca keputusan ini. Yang satu menolak, yang satu mengajak kolaborasi. Dan perlu diingat juga, pulau-pulau ini kan nggak ada penduduk tetapnya, tapi jadi tempat singgah penting buat nelayan. Nelayan dari Aceh Singkil maupun Tapanuli Tengah sama-sama sering ke sana. Oh iya, jadi secara aktivitas nelayan sebenarnya udah ada interaksi ya? Bisa dibilang begitu. Secara kultur pesisir pun masyarakat kedua kabupaten ini sebenarnya nggak jauh beda kok. Ini nambah dimensi lain ya selain soal administrasi. Oke deh. Jadi kalau kita rangkum nih, ini sengketa panjang, akar sejarahnya mungkin jauh ke belakang, mencuat lagi 2008, akhirnya diputus ke Mendagri, 4 pulau itu, mangkir besar, mangkir kecil, lipan, panjang, ikut sumut. Dasarnya unik, pakai kesepakatan batas darat, di tengah catatan soal data awal Aceh yang kurang konsisten ya. Iya, kurang lebih begitu rangkumannya. Tapi ini menyisakan satu pertanyaan penting mungkin buat Anda renungkan. Menyingkat batas laut antar provinsi ini kan masih belum final ya, belum tuntas. Terus ada potensi sumber daya alam kayak migas yang disebut-sebut tadi. Nah, gimana kira-kira masa depan hubungan Aceh dan Sumut soal pulau-pulau ini? Apakah mungkin fokusnya nanti bergeser ke kolaborasi pengelolaan sumber daya, seperti usulan Sumut? Atau justru keputusan administratif ini tanpa kejelasan batas laut yang utuh malah bisa menyimpan potensi konflik baru di kemudian hari? Menarik untuk dipikirkan.